teman-teman, selamat datang di channel YouTube kita Mandala Bird Farm. Bersama saya, Gus Mandala. Saya ingin berbagi tips nih, gimana sih caranya kita merawat burung kenari yang baik sehingga burungnya itu tetap sehat dan bisa bernyanyi terus untuk menghibur kita semua. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan, jangan menaruh burung kenari di tempat yang terkena angin terlalu keras karena itu dapat menyebabkan burungnya cepat sakit. Permasalahan yang bisa terjadi itu biasanya burungnya pilek dan akan mengembung. Yang kedua yang harus diperhatikan itu yaitu tentang penjemuran dan juga mandi. Nah, di sini saya biasanya untuk penjemuran itu saya lakukan sekaligus dengan mandi. Jadi mandinya menggunakan cipuk kecil ya teman-teman, nggak menggunakan semprotan. Untuk burung yang belum terbiasa mungkin perlu kita semprot sedikit aja, tapi jangan sampai mengenai bagian kepala karena itu dapat menyebabkan burungnya pilek. Jadi mungkin disemprot sedikit di bagian badan. Nah, secara naluriah ketika dijemur itu burungnya akan mandi dengan sendirinya. Itu menurut saya lebih baik. Kenapa seperti itu? Karena burung yang merasa badannya tidak fit, jadinya dia tidak akan mandi. Nah, dari sana juga kita bisa melihat kondisi tentang burung yang kita pelihara. Penjemuran nggak perlu lama ya teman-teman, cukup 30 menit sampai 45 menit. Nah, penjemuran itu yang baik menurut saya dilakukan pagi hari. Kalau mataharinya udah ada sekitar jam 7 itu udah bisa mulai dilakukan. Rentangnya sih sekitar jam 7 sampai jam 10 ya, itu bagus. Penjemuran siang juga sebenarnya bisa dilakukan teman-teman, tapi penjemuran siang itu terlalu berisiko. Jika burung itu dalam kondisi yang tidak fit, penjemuran siang dapat menyebabkan burung itu seperti terkena stroke ya, atau orang-orang biasa bilang kena haratan. Artinya burung itu sistem sarafnya yang terganggu karena panas yang terlalu berlebih. Setelah melakukan penjemuran, saya melakukan penggantian air minum. Nah, air minum yang bisa kita berikan itu air minum merek apa aja teman-teman, karena saya biasanya memberikan air minum yang sama seperti yang kita minum. Nah, kalau teman-teman menggunakan air keran juga boleh, tapi usahakan tidak menggunakan air yang berasal dari PDAM, karena air dari PDAM itu mengandung banyak zat-zat yang kita tidak ketahui ya teman-teman. Nah, untuk air, teman-teman juga bisa menambahkan vitamin. Vitaminnya bebas, merek apa aja. Dan aturan pemberiannya juga sesuaikan dengan saran yang diberikan dari produk itu tersendiri. Selanjutnya, untuk pakan, teman-teman bisa memberikan pakan impor ataupun teman-teman mencampur sendiri pakannya. Yang terpenting pakannya itu bersih dan tidak berjamur. Untuk komposisinya itu tergantung ya, karena masing-masing orang itu memiliki komposisi campuran bijian yang berbeda-beda. Hal yang penting itu adalah pemberian sayur. Nah, teman-teman kadang berpikir sayur itu yang baru kita dikeluarkan dari kulkas cukup hanya dicuci aja. Nah, sebenarnya kalau sepengalaman saya itu sayur harus kita rendam terlebih dahulu. Kenapa sayuran itu perlu direndam? Yang pertama, selain kita menghilangkan efek dingin karena disimpan di kulkas, kita juga melakukan perendaman untuk menghindari pestisida masih menempel pada sayuran. Kalau teman-teman rendam sayurnya selama 30 menit sampai 1 jam, itu akan meminimalisir pestisida yang masih menempel pada sayuran. Jadi dia akan larut. Nah, setelah direndam selama berapa waktu itu, teman-teman juga harus dicuci kembali sekitar 2-3 kali ya. Tidak apa-apa menghabiskan air agak banyak daripada burungnya nanti sakit. Nah, kan teman-teman sering tuh mengeluh, biasanya burungnya awalnya serak, terus suaranya mengecil dan lama-lama jadi macet. Salah satu penyebabnya itu ya karena sayuran itu baru keluar dari kulkas, ada yang langsung diberikan atau hanya dicuci. Nah, itu kan masih banyak pestisidanya dan juga sayurannya masih dingin. Untuk sayuran, teman-teman boleh memberikan sayur apa aja, bisa gambas, bisa sawi, bisa sayur hijau, pokcai, ataupun sayuran lainnya. Bisa juga memberikan buah ya teman-teman. Untuk buah biasanya yang lazim diberikan itu apel, dan yang terpenting jangan sampai batunya itu ikut.
bisa memberikan pakan tambahan lainnya, yaitu CD. CD itu biasanya banyak dijual di toko-toko burung ya. CD juga ada yang impor, ada juga yang lokal. Itu biasanya terdiri dari campuran sayuran dan buah-buahan kering. Itu bisa teman-teman berikan sebagai tambahan untuk asupan nutrisi yang lebih baik. Nah, yang terakhir, setelah pemberian pakan dan penggantian air minum, teman-teman wajib untuk membersihkan sangkar. Kenapa wajib? Karena banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa timbul kalau sangkarnya itu kotor. Saya biasanya di sini menggunakan koran bekas ya teman-teman. Selain koran bekas itu praktis, koran bekas juga membuat sangkar itu tidak lembab. Beda kalau dicuci misalnya bawahnya tatakannya itu kalau tidak dijemur lagi kan otomatis lembab. Selain berjamur itu juga menjadi sarang dari bakteri. Jadi kalau saya di sini lebih baik menggunakan koran bekas atau majalah bekas juga boleh. Nah, teman-teman, sekian perawatan rutin burung kenari yang biasanya saya lakukan di penangkaran saya untuk menjaga burung itu tetap sehat dan gacor. Teman-teman bisa coba di rumah ya. Semoga berhasil. 1, 2, 3. Di subscribe ya guys. Ikutin terus channel kami ya guys. Karena itu mengandung banyak bahan-bahan untuk menjernihkan air atau juga bahan-bahan lain yang dapat mengganggu sistem metabolisme